Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega Petani Milenial. Kali ini kita akan membahas tentang kaktus ya. Kaktus warna-warni. Kita akan membahas mana kaktus yang mahal, mana yang kaktus murah. Terus kenapa bisa bikin mahal, kenapa ada yang murah. Untuk itu simak terus video ini, akan saya sampaikan apa yang saya ketahui. Ya, oke, di sini ada beberapa kaktus, akan kita bahas kaktus warna-warni ini. Sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu mana kaktus yang paling mahal dan mana kaktus yang paling murah. Ini kita anggap aja ini sempurna ya, sebenarnya ini lagi karatan, lagi penyakitan ini. Anggap aja itu sempurna, warnanya kayak gitu. Warna-warni aja hijau, kuning, sama merah agak marun gitu. Sini ada warnanya kuning, oranye, hijau juga. Terus ini juga hampir sama, tapi bentuknya kalau kalian cermati sedikit berbeda. Ini juga hampir sama, ini beda. Semua kaktus warna-warni yang terlihat di depan teman-teman ini, depan kalian ini hampir sama semuanya. Oke. Ya, kita ngomong berdasarkan pasaran dan kita anggap semua ukurannya sama ya. Walaupun ini gede, ini lumayan, ini ya lumayan, ini agak kecil. Kita anggap aja ini ukurannya semua sama. Terus di pasaran tuh harganya mana yang paling mahal. Kita lihat. Kita dekatkan lagi. Sorry ini gelap banget, di luar lagi mendung. Lampu cuma ada pakai ini. Nah, kita lihat satu-satu. Oke, kita bahas satu persatu. Kaktus yang paling mahal jika ukurannya sama yaitu yang ini. Terus kaktus yang diantara semua ini untuk saat ini ya, yang paling murah yang ini. Walaupun ukurannya gede pun ini yang paling murah. Mengapa? Ayo kita bahas jenisnya. Yang kaktus gede ini jenisnya biasa orang sebut Gymnocalycium mihanovici tricolor. Kalau yang ini yang sering saya bikin video, yang sudah kita sering panen anakannya tuh Gymnomiha multicolor. Gak tahu itu Taiwan atau mana, tapi saya nyebutnya cukup multicolor aja. Kalau yang ini kaktus LB hybrid variegata. Jadi warna-warnanya ini munculnya tuh variegata. Ya ini coba kalian lihat, ini kemarin kurang air ya, jadi agak mengkeret, dehidrasi. Terus ini setahu saya namanya itu Mihanisiki, tapi karena sudah lama di Indonesia punya nama lain lagi, kayak kaktus Cereus peruvianus itu nama kerennya di Indonesia kan kaktus koboi. Kalau ini nama kerennya di Indonesia itu Mihanovici lokal. Ada yang bilang juga Milo, singkatannya Mihanovici lokal, Milo. Terus sekarang punya nama baru Starfire. Terus yang ini sebenarnya kalau setahu saya ini mungkin seangkatan dulu masuknya Indonesia. Nisiki kan berarti dari Jepang. Kalau yang ini Hibotan Nisiki, karena Hibotan itu apa ya? Merah kalau nggak salah artinya. Tolong dikoreksi, silakan tulis di komentar kalau ada yang salah. Ini Hibotan Nisiki. Kita bahas kaktus yang paling murah dulu. Oke, kita pindah lokasi syuting ya. Kita sekarang di luar, tapi mungkin kelemahannya suaranya agak berisik, tapi cahayanya lebih terang. Oke, di sini ada kaktus. Untuk kaktus air-air ini tuh sebenarnya yang murah tuh ada dua kaktus ini. Yang ini Gymnomiha tricolor, ini ada Gymnomiha hibotanisiki ya. Ini hibotanisiki ini kalau graftingan lebih murah. Tapi kalau on road kayak gini, terakhir saya pernah lihat tuh di Pasti Jogja itu agak gede, mungkin gedenya seberapa ya, segini juga, harganya 400.000. Nah kalau ini sih ya kita nggak bahas nominal. Sekarang kita bahas ini kaktus Gymnomiha tricolor. Nah ini sama yang kanan, mungkin kalau kalian belum terbiasa apa bedanya, bahkan ini tuh harganya lebih mahal. Sekarang ini ya misal segini ya bisa tembus. Kita bahas kenapa yang ini bisa mahal.
yang ini bisa murah, padahal warna-warninya itu hampir sama. Kita bahas polanya juga. Ini kalau saya jualan kaktus, jualan tanaman yang lain, prinsip tanaman mahal itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, identitas. Identitas itu namanya, itu nanti bisa menyangkut tentang kelangkaannya, perawatannya susah atau memperolehnya yang susah, berarti ya termasuk ke ranah kelangkaannya. Yang kedua, mungkin lebih ke performanya. Performa nanti kita bahas sama yang kaktus LB juga. Performa itu jadi warnanya itu seberapa perfect, nah itu performa ya. Yang ketiga, ini masih hubungannya dengan yang pertama, kelangkaannya. Yang ketiga adalah cara budidayanya. Jika budidayanya susah, kaktus itu bakalan, atau tanaman ini bakalan mahal terus. Nah itu tadi prinsipnya ada 3, kelangkaan, performa, sama cara perkembangbiakan. Nah sekarang kita bahas untuk kaktus Miha Tricolor. Miha Tricolor itu bentuknya memang Miha banget ya, kayak gini, bercabang-cabang-cabang, terus kayak gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita sejajarkan dengan yang ini juga nih, yang Miha Novici lokal atau Starfire ini, bentuknya kan Miha banget. Sedangkan yang Miha Multicolor ini, coba kalian lihat, sebenarnya bentuknya juga Miha banget, tetapi patternnya itu loh, pattern warna-warnanya ini loh, ada di setiap ribs-ribsnya. Saya sih ada lagi kaktus Miha yang hampir kayak gini tapi warnanya kuning semua. Itu orang cuma nyebutnya Miha variegata kuning aja, tapi itu juga harganya bisa cukup mahal. Nah ini kita lihat patternnya jelas beda ini. Ini multicolor kayak gini, tricolor kayak gini. Polanya tuh nggak merata. Berarti untuk kaktus mahal dari ketiga ini bisa masuk ke yang performnya. Perform yang ini lebih cakep ya, lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik daripada yang ini. Nah jelas berarti ini udah kalah. Terus sekarang mungkin bisa masuk ke yang ranah ketiga, cara perkembangbiakannya. Sebenarnya sih sama-sama gampang menurut saya. Nah ini anakan muncul banyak, ini juga muncul anakan banyak, tetapi dalam kenyataannya anakannya yang ini tuh jarang ya sesempurna indukannya. Terus untuk yang multicolor biasanya gampang mirip dengan indukannya dengan performa kayak gitu. Loh harusnya berarti multicolor bisa murah dong. Mungkin suatu saat bisa jadi kaktus ini harganya anjlok atau murah, tetapi saya nggak pernah rugi untuk beli kaktus ini, karena ya itu tadi balik lagi ke yang 3 prinsip. Yang prinsip kedua, performanya, penampilannya masih selalu bagus untuk kaktus multicolor ini. Mungkin anakannya awalnya hijau-hijau kayak gini, nanti kalau udah dijemur jadinya keren. Misalnya anakannya kecil-kecil itu ya, yang kemarin udah kita potel, ada lagi yang udah kita panaskan, udah kita pisahkan dan berakar. Nah ini anakannya mirip kan sama indukannya, malah warnanya lebih merah. Nah kayak gitu ya. Prinsip ketiga udah dapat, berarti perkembangbiakannya sebenarnya gampang, sama-sama gampang, tetapi ini lebih mudah nurun induknya. Kalau ini tuh warnanya, karena ini loh, coba kalian lihat performanya dari samping, warnanya nggak rata kan. Nah kayak gitu. Jadi ya tetap aja ini harganya nanti kalau orang yang paham tadi prinsip 3 itu akan membuat dia lebih murah yang tricolor ini. Terus yang balik ke prinsip yang pertama, kelangkaannya, kaktus ini khususnya di Indonesia sempat menjamur banget, dan karena intinya apa ya, kayak prinsip supply and demand lah, prinsip jual beli. Ketika barang ini terlalu banyak dan orang-orang tuh kadang, karena orang Indonesia istilahnya ada butuh duit, bakalan harganya misal kita jual 200.000 segini nggak laku-laku, padahal orang-orang tuh butuh duit, diturunkan lagi 150 masih nggak laku lagi, 100.000. Nah, mungkin kita pasaran 100.000, tetapi penjual banyak banget, akhirnya ada perang harga, dia banding harga cuma 50.000. Nah kayak gitu yang bikin harga kaktus ini anjlok. Nah, untuk yang masalah kelangkaan ya, kalau kaktus ini sih sampai saat ini, kemarin sempat turun juga sebenarnya, tapi sekarang mulai naik karena seiring
ngetrennya tanaman hias itu ya, untuk prinsip kadang tuh kelangkaan. Terus nah ini untuk masalah di luar 3 itu kesehatannya. Nah ini benar-benar dari pengalaman saya, jadi silakan kalau ada yang salah atau mungkin ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, silakan ditulis di komentar. Kaktus ini, tricolor ini tuh gampang banget berkarat seperti ini, entah kenapa. Yang graftingan kayak gini, yang ditanam pun juga performanya nggak pernah bagus kayak yang graftingan. Grafting pun saya juga sering gagalnya kayak gitu ya. Padahal ini coba kalian lihat triple head ini kayak itu bisa mahal juga cuma kalau ada mutasi. Nah kaktus ini tuh nggak awet. Terus graftingan kayak gini juga, oh ya itu nanti kita bahas kenapa kaktus grafting itu lebih murah, karena kaktus grafting kayak gini tuh khususnya yang buah naga kadang batangnya ini nggak awet, gampang busuk ya kan. Kalau kalian punya mesti gampang busuk kan, antara kalian salah perawatannya sama memang untuk grafting kayak gini tuh nggak bisa cukup bertahan lama. Kalau itu pengalaman saya ya, monggo kalau ada yang kurang setuju silahkan tulis di komentar, kita sharing aja. Padahal ini triple head ini nggak ada cluster. Nah sedangkan yang multicolor kayak gitu, alhamdulillah saya yang punya multicolor nih masih sehat-sehat terus, dan memang kan cakep, ganteng banget, anakannya juga keren. Nah selanjutnya kita bahas 2 jenis kaktus ini yang konon asalnya sama-sama dari Jepang. Kalau yang ini tuh nggak tahu sih ya dari mana, tapi yang jelas masuk banyak ke Indonesia itu dari Thailand. Tapi ini ada yang ngomong asalnya awal di budidaya itu di Taiwan atau di mana, kurang paham. Intinya itu dari Asia. Kalau yang ini dari Jepang konon. Hibota Nishiki, ini Nishiki atau kerennya sekarang Miha lokal, Milo atau Starfire. Nah ini untuk masalah harga dulu ya tadi, menyangkut ketiga prinsip tadi, kelangkaannya sama performa. Sebenarnya performnya untuk Milo itu untuk anakan kayak gini biasa aja, oke jujur biasa aja. Terus Hibota Nishiki juga biasa aja. Cuma kalau lihat kalian warna, Hibota Nishiki itu lebih bagus ya, warnanya merah gelap, hijaunya juga hijau gelap. Sedangkan kalau Milo atau Starfire ini warnanya merah pink orange gitu, terus ada hijaunya kadang kusam. Ini kita bahas anakan dulu ya. Harga dulu sempat harga anjlok karena persebaran kaktus ini banyak banget, hingga entah tahun berapa itu Thailand minta impor dari Indonesia. Jadi Indonesia ekspor ke Thailand, Thailand berarti impor dari Indonesia. Kaktus ini banyak banget, jadi sempat jadi banyak dicari, harganya jadi naik. Nah sedangkan Hibota Nishiki terlalu banyak hingga nggak tahu sekarang tuh di pasaran kayak dikit. Sekarang mungkin ini harga mulai naik lagi karena di pasaran mulai sedikit ini. Nggak tahu kalau ada bandar yang tiba-tiba ngeluarin yang jenis ini banyak banget, harga bisa turun. Jadi 2 nasib kaktus ini sebenarnya hampir sama. Intinya sekarang lagi mahal-mahalnya ini. Mehanovici lokalnya juga kayak jadi kebanggaan orang Indonesia, karena orang-orang Thailand kaktus Starfire. Itu ada petani senior saya tuh yang ngasih nama ini. Oke itu ya untuk kaktus jenis ini kaktus mungkin yang sudah cukup lama beredar di Indonesia. Nah sekarang kita bahas kaktus warna-warni lagi ini. Nah kalian bisa bedain nggak yang ini sama ini? Jadi LB itu sebenarnya nama singkatan dari orang yang membuat pertama kali ya. Konon kaktus LB itu awalnya ini, saya ada nih awalnya. Nah ini kaktus LB itu awalnya ini Miha nggak ya? Oh bukan, lupa saya, kalau nggak saya ingatnya namanya ini Gymnocalycium friderici. Ini induknya LB yang ketika di hybrid diperkembangbiakan dibikin jenis baru, jadi kaktus LB. Ini
Ini spesies aslinya. Nah, yang kiri ini LB hybrid atau hybrida, dan ini Miha. LB orinya yang ini. Sebenarnya ya balik lagi nama orang Indonesia ya, sebenarnya nggak ada tuh nama LB ori, adanya LB 2168 atau 2178 ya, Agua Dolce, karena memang diperkembangkan di Agua Dolce sana, Amerika ya kalau nggak salah, Agua Dolce. Nah, ini kaktusnya yang asli kayak gini, LB. Kalau sekarang di pasaran namanya LB ori, padahal nama aslinya LB 2178 Agua Dolce. Nah, ini LB hybrida variegata. Dari jenis ini hanya jadilah ini ketika muncul variegatanya. Ini hybridnya tuh nggak tahu asal warnanya, bisa aja ini LB diserang sama ini terus jadi ini. Kita ngomongnya cukup simpelnya aja, LB hybrida variegata. Variegatanya itu warna-warninya. Oke, kita bahas ini sama ini. LB itu bukan Miha ya. Kalau Miha itu bentuknya coba kalian lihat. Nah, ribsnya tuh kayak gini loh. Nah, lebih jembluk-jembluk, gendut-gendut. Sedangkan LB coba kalian lihat. Noh, ribsnya ujung-ujungnya lebih ramping. Cuman untuk LB hybrid ya udah bentuknya agak gendut, karena memang nggak ngerti hybridnya itu sama Miha apa atau Gimno apa yang berwarna. Nah, sedangkan kalau kalian bisa lihat LB yang masih original ori, LB 2178 Agua Dolce tuh, lihat ribsnya ramping banget. Nah, ini jelas beda ya untuk bentuk. Ini LB, ini Miha, ini LB hybrid. Coba kalian bandingkan. Ini LB ya, kelihatan jelas nggak sih? Ini LB, ini Miha. Itu memang beda, dilihat dari ribs atau apa rusuknya ini ya, beda. Nah, kita bahas juga ini LB. Saya juga ada LB lagi hybrid. Ini ada poin, kita membahas poin kelangkaan tadi, yang poin ke berapa? Pertama kan kelangkaan, perform, terus cara perkembangbiakan, berarti ke performnya. LB ini kenapa tadi saya katakan lebih mahal? Nah, coba kalian lihat warnanya ini loh. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, kenapa yang di itu yang terkenal kan YouTube videonya Ivan Olianto itu ya, kenapa tuh harganya punyanya Om Andre itu bisa puluhan juta? Kita lihat di sini, ini ya nggak nyampe puluhan juta. Kalau ini performanya, warnanya itu bisa rata variegatanya. Saya kebetulan nggak ada ya yang harganya terlalu mahal banget, itu rata. Ini juga lumayan rata variegatanya. Awalnya ini cuma setengah doang loh, ternyata yaitu kaktus itu masih bisa mutasi juga warnanya. Jadi ini sekarang rata. Kalau boleh saya jual, kalian lihat aja di Tokopedia saya sekarang punya Tokopedia Ikan Nandur, itu saya jual di situ. Ini kaktus ini rata. Sedangkan untuk yang ini LB hybrid juga, ini LB hybrid variegatanya sekarang cuma tinggal di bawah doang, padahal dulu cukup rata loh. Ternyata setelah mutasi belum nongol lagi warnanya, ini di bawah doang. Nah, ini yang menjadikan mana harganya yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Performanya nih kan cukup rata, ini rata. Sedangkan yang rata itu kayak apa ya, ratanya tuh rata-rata kayak army gitulah. Ngerti itu army, blonteng-blonteng gitu, hijau kuning ya, kayak baju tentara itu kayak gitu, malah mahal. Ini kan juga hampir sama kayak gitu, tapi masih belum apa ya, belum cakep banget ya. Kalau memang nggak bisa mutasi lagi ya, memang kualitasnya kaktus yang saya pegang ini cuma mentok sampai di sini. Nah, itu jadi ini jelas lebih mahal. Terus LB sama Miha bisa aja lebih mahal LB, bisa aja lebih mahal Miha. Pemain prinsipnya 3 itu. Nah, ini selanjutnya kita bahas kaktus secara keseluruhan. Oke, ini kaktusnya udah pada kumpul ya. Kita bahas lagi, kita review ulang. Prinsip tanaman mahal itu ada 3. Yang pertama tingkat kelangkaan, terus 2 performa atau penampilan, yang ketiga adalah cara budidayanya gampang atau susah. Misal untuk penampilan ini, yang pertama berarti kelangkaan. Kaktus-kaktus spesies atau tanaman spesies itu kadang jadi mahal karena itu tadi
urusan perizinannya, karena misalkan langka dan apa ya, kita punya tanaman ini harus ada surat kepemilikan, surat karantina dan lain-lain. Itu untuk satu spesies. Dan untuk yang hibrida kayak gini juga beda lagi cara memperolehnya, karena apa ya, nggak gampang lah intinya untuk mendapatkan kaktus jenis itu. Nanti ada hubungannya dengan yang nomor 2 sama 3. Paling dekat tuh hubungannya nomor 3, yaitu cara budidayanya. Budidaya misal kayak gini tadi gampang, tapi belum tentu hasilnya sebagus indukannya. Nah, ini lebih bagus, tapi balik lagi yang nomor 2, performanya, penampilannya bakalan bagus. Perbandingan lah tuh variegatanya rata, sedangkan ini tuh bakalan kayak gitu, terus anakannya juga kayak gitu. Nah itu anakan juga kayak gitu. Nah untuk yang balik ke yang nomor 2, performa, misalnya kaktus LB ini sama ini kan juga beda kan variegatanya, letaknya ini lebih merata. Ini hubungannya performa sama budidaya. Misalkan kita ini kaktus berbunga, terus dapat bijinya dari berapa ratus biji itu, yang jadi kayak gini itu cuma beberapa doang. Misalkan kita ada 300 biji, yang jadi cuma mungkin nggak nyampe 10. Biasanya bentuknya kayak gini nih. Nah itu kecil-kecil kayak gitu, warna hijauan. Ini juga masih banyak saya. Ya karena itu kita budidaya itu gampang, tapi dapat yang performa penampilannya bagus kayak gini itu ya dikit, makanya akhirnya kaktus kayak gini itu jadi lebih mahal. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi untuk sebenarnya harga mahal, harga murah itu relatif, tergantung apa ya, kemampuan kita. Oh ya, mungkin yang akan saya sampaikan ini bisa nggak cocok dengan pemikiran teman-teman di sini. Jadi ininya mahal murah itu relatif, dan jangan terlalu dipaksakan untuk tanaman hias ya. Tanaman hobi ini jangan terlalu dipaksakan, karena kalau kalian nggak punya kayak gini pun kalian masih bisa hidup, kalian tuh nggak bakalan mati. Kalau punya tanaman mahal tuh paling cuma kepuasan batin dan gengsi doang. Kalau saya sih lebih kepuasan batin. Nah, kayak gitu ya. Jadi mahal kurang, misalkan ini saya dulu 100.000 mahal, sekarang udah bisa belinya, ya udah. Kalau misalkan memang butuh, maksudnya apa ya, ada rezeki berlebih, silakan beli aja. Kalau kok kalian masih apa ya, sayang eman-eman dengan duitnya, mendingan buat beli yang lain, buat beli kebutuhan pokok. Karena kebutuhan pokok itu bukan masalah 3 tadi apa, kelangkaan, performa, atau yang terakhir cara budidaya, tapi kebutuhan pokok kan sandang papan pangan. Itu yang paling kalian pahami ya, teman-teman kalian pahami. Jadi jangan pernah dipaksakan untuk membeli tanaman hias mahal murah. Tapi kalau kalian mampu, monggo. Itu apa ya, kemampuan kalian pribadi. Misalkan hasilnya apa, harganya masih terlalu mahal, kalian ingin banget pengen punya tanaman itu, silakan nabung. Oke, itu aja. Kalau kurang cocok dengan pendapat saya, ya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.